Makin dibahas, makin terngiang. Kenapa baru datang? Tanya Aida datar. Om ada urusan dah. Om harus mendadak pergi kemarin. Apakah bahkan gak sempat menghubungi? Dan dia tunjuk Aida pada Tante Rum. Dia kemana? Bukankah yang meninggal itu mertuanya? Tante juga banyak urusan, bukan satu doang, balas Tante Nur tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ya Aida tahu kalau kalian memang bukan siapa-siapa, apalagi setelah nenek pergi. Jadi mulai sekarang hubungan kita putus, ucap Aida. Om Edo langsung terkejut dengan ucapan itu. Jangan main-main Aida, bagaimana hubungan kita bisa putus? Jangan so bilang putus, lunasin dulu utangmu, ucap Tante Rum, dan seketika Aida melempar cincin emas baru itu pada tantenya. Puas, emas sudah dibayar, nenek sudah pergi, tak ada lagi pengikat antara kita. Sergah Aida. Tante Rum langsung sigap mengambil benda itu dengan bangga. Ia langsung memakaikan di jari manisnya. Tampak sangat bahagia, apalagi itu barang baru yang pastinya lebih mahal dari emas lamanya. Puas, tukas Mei, iri kau ya? Is, iri oga, cibir Mei dengan bibir melewotnya. Terjadi pergulatan batin antara kedua om dan keponakan itu. Aida tampak sudah mati rasa pada adik ayahnya karena ia sudah tak tahan ketika ia yang disakiti, tapi tidak dengan neneknya. Aida, om minta maaf, kenapa begitu berat? Yang terjadi pada nenek pun itu kecelakaan kan? Kenapa om yang kamu musuhi? Om saja tak ada di sana, mohon Om Edo. Yang harusnya dimusuhin itu suamimu, nenek tenggelam tapi malah lari-lari cari bantuan, kenapa nggak dia yang nolong? Tante, pekik Aida dan suasana makin memanas. Tampak Tono dengan tatapan kosongnya, tampaknya sadar jika memang beberapa orang tengah menjadikan ia bahan pembicaraan. Mei panggil Aida lalu mengisyaratkan agar ia membawa Tono pergi dari sana. Nur, mas ke belakang dulu, jangan dengarkan mereka, ucap Aida. Mei menurut lalu menggandeng dan menarik lengan Tono. Ia membawanya ke belakang untuk duduk berdua di sana. Mei, aku, udah jangan dengerin, dia cuma gak tahu bagaimana Mas Tono. Jadi ngomongnya asal dah. Diam di sini bareng Mei. Belain aja terus, suami gak guna. Pergi atau Aida panggil orang buat usir kalian, ancam Aida. Dah biar bagaimanapun om ini om kandungmu, tak ada yang dapat menghapus silsilah kita. Tapi om sendiri sudah menghapus hubungan dengan ibu kandung. Bagaimana dengan Aida yang hanya keponakan? Percampuran antara benih ayah dari nenek dan orang lain, tukas Mei. Mas pulang, dia udah gak hormatin kita lagi. Tante Rum berdiri dan langsung menggandeng tangan suaminya. Duluan Rum, ayo pulang sekarang, syaratnya pada sang suami. Om Edo mau tak mau tertarik dan pergi bersama istrinya. Cuma begitu doang, mana wibawamu sebagai lelaki? Laki kok takut istri? Cibir Aida, tanpa ingat jika Tono pun begitu padanya. Selepas mereka pergi, Aida langsung mengambil sapu, dibersihkannya semua bekas Om Edo dan Tante Rum yang tertinggal. Bahkan wangi khas tantenya yang tajam dengan parfum yang katanya mahal itu. Menciumnya saja aku ingin muntah, gerutunya sembari terus menebahi sapu bututnya. Mei pun datang membantu merapikan disusul Tono yang meski entah ia lakukan, ia akan melakukan apa. Nur, panggilnya lembut. Apa? Maaf, ucap Tono yang selalu terngiang ucapan Tante Rum padanya. Gak usah diingat lagi, makin ingat makin perih, maka makin banyak pertanyaan di hati Aida. Balasnya tenang. Bagaimana dan bagaimana? Hari demi hari terus berlalu, kesedihan Aida sudah semakin memudar, apalagi terganti dengan kekesalannya pada sang suami Tono. Ia selalu membuat Aida kesal dengan segala tingkahnya itu. Hari ini sepertinya lembur Nur. Lembur ya lembur, kerjanya baik-baik jangan telat makan. Nur jadi keluar dari tugas relawan, tanya Tono karena Aida memang pernah berniat seperti itu. Pengennya tapi, kalau mau resign ya gak apa-apa kan bisa ganti jaga warung nenek. Kasian kalau gak lanjut. Gak apa-apa kalau Aida cuma jaga warung.
Kenapa jaga warung pun menghasilkan? Ucap Tono. Aida tersenyum tipis dengan ucapan itu dan lanjut untuk menyiapkan semua keperluan suaminya untuk bekerja. Malam itu Mei tak menginap, ia ada urusan dengan keluarganya yang lain. Dan beberapa orang bilang jika pamali kalau Mei terus di sana karena mereka adalah pasangan baru. Entah apa maksudnya, Mei hanya menurut agar tak jadi bahanan omongan orang lain. Semua siap, sarapan pun sudah dilakukan. Aida hari ini akan membantu memasak di pesta pernikahan Amrul. Sekali lagi yang menggantikan neneknya di sana. Tono yang mengantarnya lalu lanjut berangkat ke tempat kerja setelahnya. Di tempat Amrul sudah berkumpul banyak tetangga. Mereka bergotong royong memasak untuk pesta tersebut. Tampaknya mewah dilihat dari tenda dan pelaminan yang terpasang. Bagus ya, Da, sapa Bu Pipit. Iya Bu, cantik, puji Aida dengan mengiris beberapa bahan makanan di sana. Kamu sih nolak Amrul, coba kalau enggak udah hidup enak kamu. Gak usah bahas itu ya Bu, kan memang Aida gak mau. Terus Aida sudah punya suami, balas Aida. Ya baiklah, jawab Bu Pipit yang lalu merubah air mukanya. Kadang bukan karena iri, tapi wanita mana yang tak ingin pesta mewah seperti itu, dandan cantik dan duduk di pelaminan yang indah dengan gaun yang wah. Tapi nasib berkata lain, bersyukur karena Tono setidaknya masih bersamanya saat ini, meski mereka belum juga saling memadu kasih seperti seharusnya. Da, Tono apa belum ingat juga? Belum Bu, tapi kadang-kadang ada yang nyeletuk, seperti ketika Mas Tono gambar di kanvas Om Edo, dan beberapa ingatan yang sepertinya spontan meski kecil. Ibu hanya ngeri kalau ternyata dia itu udah menikah dan punya anak, macam di sinetron Burung Terbang itu. Hah, sinetron Burung Terbang? Aida bengong, ia pun galau lagi memikirkan ucapan para tetangganya itu. Kalau ada keluarga setidaknya ada yang mencari, kenapa ini enggak? Pikirnya dalam hati. Dan lagi jika memang Tono telah berkeluarga, pastinya ia tak akan tahan jika terus berduaan dengan Aida di rumah itu, apalagi mereka sekamar dan satu ranjang. Aida hanya mengangguk mendengar setiap obrolan mereka. Obrolan selalu berganti dan berubah sesuai mood dan tema yang ditemukan. Aida kadang tak nyambung tapi berusaha mengiyakan cerita tersebut. Sam, panggil Mama Bianca dengan keras. Wanita berusia 35 tahun itu selalu saja mengejar Sam untuk mencari tahu info tentang anak tirinya. Tante kenapa? Sam berlari karena cemas. Kamu bilang mau ke kota kecil itu? Mana? Kenapa sampai sekarang belum berangkat? Kamu mau bohongin tante? Oh my god tante, please Tan. Sam itu sibuk, semua pekerjaan harus Sam kerjakan saat ini. Di dalam maupun di luar kota. Bahkan Sam sendiri belum menemukan waktu yang tepat untuk ke sana. Balasnya panjang lebar. Semua terasa lamban bagi Mami Dian. Semua terasa menyebalkan baginya. Bahkan serasa mengulur waktu. Atau hanya mereka yang sengaja akan memanipulasi keadaan. Senang ketika Rayyan tak ada di antara mereka.